warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat jumpa dengan Mr. Fahmi. Kali ini kita bertemu di kelas Sundanis. Nah, udah lama kan nggak belajar bahasa Sunda sama Mr. Fahmi. Kali ini jangan sia-siakan kesempatan kalian untuk belajar sama Mr. Fahmi. Nanti akan ada video yang harus kalian perhatikan, di mana materi-materi yang Mr. Fahmi siapkan sudah Mr. Fahmi sediakan di sana. Oke, jangan sampai nggak fokus. Fokus. Kali ini kalian akan belajar tentang bagaimana cara mengemukakan pendapat dengan baik. Jadi, Mister akan tunjukkan sebuah video yang menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah membuat dan akhirnya menyampaikan pendapat yang baik dan benar dalam bahasa Sunda. Ungkapkeun pamadegan. Pamadegan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pendapat, yang artinya adalah pandangan atau penilaian seseorang terhadap sebuah situasi atau kondisi. Kalimat pendapat sering kita ungkapkan baik dalam obrolan sehari-hari maupun dalam diskusi. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dan mengungkapkan kalimat pendapat yang baik dan benar dalam bahasa Sunda. Pertama, kalimat pendapat bisa diawali dengan mengucapkan kata-kata berikut ini. 1. Numutkeun pamadegan abdi, yang artinya menurut pendapat saya. 2. Dumasar pamadegan abdi, yang artinya berdasarkan pandangan saya. Kalimat tersebut bisa diucapkan sebagai bentuk bahwa saya mengemukakan pendapat saya berdasarkan pengamatan atau penilaian pribadi. Yang kedua, dilanjutkan dengan pernyataan tentang penilaian kalian terhadap hal yang sedang dibahas. Setelah itu, disambung dengan alasan dari penilaian kalian. Mister punya beberapa contoh kalimat untuk mengawali penilaian tersebut. Di antaranya, yang pertama, eta teh salah atau benar, sabab titik-titik. Artinya, hal tersebut salah atau benar karena titik-titik. Yang kedua, eta teh nguntungkeun atau ngarugikeun, sabab titik-titik. Artinya, hal tersebut menguntungkan atau merugikan karena titik-titik. Yang ketiga, eta teh sae atau kurang sae, sabab titik-titik. Artinya, hal tersebut baik atau kurang baik karena titik-titik. Yang keempat, eta teh nyababkeun abdi janten titik-titik, sabab titik-titik. Yang artinya, hal tersebut menyebabkan saya menjadi titik-titik karena titik-titik. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran dan harapan. Nah, kalimat pendapat baiknya dilengkapi dengan saran atau harapan terhadap situasi dan kondisi yang ada. Hal ini dilakukan agar kita bisa memberikan solusi ataupun gambaran tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mister akan memberikan contoh kalimat awalan untuk menyatakan saran atau harapan tersebut. Yang pertama, sae nama, yang artinya sebaiknya. Yang kedua, kudu nama, yang artinya seharusnya. Yang terakhir, harapan abdi kapayuna titik-titik, yang artinya harapan saya ke depannya titik-titik. Nah, jika kita rangkai secara keseluruhan pendapat tersebut, maka akan menjadi seperti ini. Numutkeun pamadegan abdi, eta hal teh kacida ngarugikeunana, sabab titik-titik. Harapan abdi kapayuna titik-titik. Nah, agar lebih mengerti, Mister akan mencontohkannya ke dalam bentuk soal. Perhatikan soal berikut ini. Kumaha pamadegan hidup ku kondisi wabah corona ieu? Boh dina proses diajar, boh dina kegiatan sapopoe. Kumaha harapan hidup kapayuna? Artinya,
Bagaimana pendapat kalian terhadap kondisi wabah corona saat ini? Baik untuk proses belajar maupun kegiatan sehari-hari. Bagaimana harapan kamu ke depannya? Berikut contoh jawaban dari Mister. Numutkeun pamadegan abdi, eta teh kacida ngarugikeunana. Sabab ku ayana ieu wabah abdi janten teu tiasa angkat ka sakola kanggo ngajar para siswa di kelas. Seueur pisan pelajaran anu kuduna ditarima ku siswa ayeuna jadi kabongbolerkeun. Harapan abdi ka payuna ieu wabah tiasa saenggana rengse tur urang sadaya tiasa ngalaksanakeun aktivitas sapertos biasana. Artinya, menurut pendapat saya, hal ini sangat merugikan sebab dengan adanya wabah ini saya tidak bisa pergi ke sekolah untuk mengajar para siswa di kelas. Banyak sekali pelajaran yang harus diterima siswa sekarang menjadi terabaikan. Harapan saya ke depannya, wabah ini bisa secepatnya reda, lalu kita semua bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Nah, itulah cara dan contoh mengungkapkan kalimat pendapat. Kali ini, giliran kalian untuk menyampaikan pendapat kalian. Bagaimana video tadi? Sudah dimengerti? Materinya sudah dipahami? Nah, kalau sudah dipahami, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.